masuk suaranya. Makasih Kak. Yup. Ya kali ini kita udah pakai recording, nanti kita upload di YouTube ya. Ini apa nih, kebuka sendiri. Ntar kita buka Sublime seperti biasa. Nah, kita sekarang belajar yang namanya JS, JavaScript yang kedua. Kita di sini ya lihat materi dulu lah. Apa ini? Nah ini. JS di pertemuan 2 kita belajar tentang apa itu namanya percabangan, if else nanti kita pelajari. Yang kedua kita pelajari adalah perulangan, sama kayak bahasa-bahasa lainnya, perulangan dan for dan lain sebagainya. Kalian udah familiar lah. Di setiap language itu ada banyak. Di sini ada sintaknya seperti ini. Untuk JavaScript mungkin sama nih, sama kayak C kan. Untuk yang lainnya mungkin kalau language yang lainnya ada perbedaan sedikit, tapi kalau JS ini paling kalian familiar sekali. Terus yang ketiga, kalian bisa belajar namanya kondisi atau event handlernya, ada on click, on change dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari di model itu sendiri keterangannya apa. Nanti setelah itu kita langsung aja coding. Nah, di sini codingnya udah aku share di di WA grup. Nah, kalian bisa buka itu, terus habis itu bisa di running di laptop kalian. Gimana sih program itu kayak gitu. Sebelum itu saya mau nyapa Aspak dulu. Mas Pirdo hadir kayak ini. Mas Ber tidak hadir ini. Pirdo. Alah, udah ayo. Berarti saya sendiri di sini ya. Apa tuh? Wis. Nanti kalau salah ya, kalau ada salah dikit kau ralat yuk. Jangan kau diem baik. Nah, langsung ke pertama kan, kita ada namanya percabangan di sini, if else. Nah, konsepnya di sini nih. Kalau percabangan sama kayak C++, if, else if, kayak itu sama aja. Nah, di sini kita buat yang namanya function, suatu function. Function ini sampai sini kan. Function ini ngitungnya tentang hitung total. Nah, di dalamnya kalian bisa lihat di sini ada variabel nama, tujuan, member, jumlah paket dan lain sebagainya. Serta ada variabel yang type datanya float seperti HT, sub, diskon dan total. Ini sendiri untuk menghitung yang di bawah ini. Dan ini sendiri jika pemilihannya itu tujuan Jakarta, misalnya tujuannya kan ini didapat dari form. Nanti kalian ada formnya nih, kita buka aja nih contohnya biar nggak bingung. Nah, ini kan nanti ada tujuannya nih, pilihannya kan if else nya kan. Nah, itu kita dapat dari sini nih, karena dia pakai scroll, dia pakai yang namanya tujuan. Nama, jumlah paket mana ya, bentar. Nama, jumlah tiket. Nah, ini dia pakai option ya, karena dia bisa di scroll kan pakai select option kan. Nah, ketika misalnya aku pilihnya Jakarta, berarti if-nya masuk ke Jakarta, tujuannya Jakarta, dan dia di sini kondisinya HT-nya menjadi 10.000 kayak gitu. Begitu juga yang sebaliknya dan ininya sudahnya. Habis itu kita masuk ke rumus setelahnya, yaitu sub, yaitu jumlah paket plus kali dengan HT. Nah, jumlah paketnya kita ada di sini juga. Mana ini? Nah, jumlah tiket nanti dikali dengan angka HT yang tadi kita dapatkan. Terus setelah itu kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu ketika membernya normal ataupun tidak, yang biasa saja atau VIP. Ini kan ada pilihannya membernya normal atau tidak. Ketika membernya normal, dia dikali 0,1. Kalau enggak, kita kali dengan 0,5.
apa sih gunanya itu, lebih ke diskon nanti ya. Ntar ini diskonnya untuk normal kan diskon 0,1, kalau enggak 0,5 kayak gitu. Sub kurangi diskon ya, seperti itu. Nah untuk di bodinya sendiri ini kan scriptnya kan, script JavaScriptnya. Nah untuk di body formnya sendiri kita taruh yang namanya form dengan namanya FF form. Nah jangan lupa ketika kalian menaruhkan nama ini harus sama dengan ini nih, dokumen FF form nih. Nah setelah itu di form kalian bisa input seperti nama, terus tujuan, select tujuan, dan jangan lupa name-nya ini. Ketika misal aku inputnya nama kan, ini nama kan, berarti kan bilangnya di formnya i nama. Jangan lupa di sini juga i nama ya, jangan sampai berubah kayak gitu. I tujuan di sini juga i tujuan, seperti itu. Terus ini jumlah tiket, ini member, option. Ini kalian pasti udah familiar tentang ini. Apa ini? Aman. Ini misal untuk praktiknya seperti ini, contoh ya. Nama saya, tujuannya misal Jakarta. Kalau Jakarta di sini kan di formnya kita masukkan HT-nya 10.000 kan. Ini misal Jakarta, jumlah tiketnya misal 2. Berarti di sini subnya kita taruhkan setelah perulangan kan, masuk sub kan. Subnya jumlah paket dikalikan HT. HT-nya di sini. Nah, jumlah paketnya dia dapat dari sini. Yang tadi kita masukkan jumlah paketnya. Mana tadi? Nih, i jumlah paket ini. Jumlah paket. Ini jumlah paket dikaliin dengan HT. Setelah kita masukkan apa kita member atau tidak. Ketika iya, terus habis itu kita hitung kayak gini. Harga tiket awalnya 10.000 sama kayak di script tadi, 10.000 awalnya. Setelah itu subtotalnya 20.000 karena kita pakai ini ada 2, yaitu kan tadi aku masukin 2 jumlah tiketnya. Ini di sini jumlah paketnya 2. Kenapa kok enggak i jumlah paket Kak? Nah, di sini kan kalian tulisnya i jumlah paket kan. Tapi kalau di script JavaScriptnya kalian pakai variabel namanya jumlah paket karena ini cuma name pemanggilan saja. Nah di sini kalian pakai variabel jumlah paket, kalian tempel sini. Ini value-nya 2 dikalikan HT-nya tadi value-nya 10.000, jadi 20.000. Habis itu masuk ke diskonnya. Diskonnya kita dapat dari member atau tidak. Tadi kan member, berarti kalau member kita diskon 0,5 dari subnya tadi kan 20.000 kan, kita dapat tadi subnya 20.000 dikali 0,5 itu jadinya setengahnya 20.000 yaitu 10.000. Setelah itu total bayar. Nah totalnya itu kita taruh sub kurangi diskon. Subnya tadi kan kita dapat 20.000 kurangi diskon yaitu setengahnya sub. Ini diskonnya tadi karena kita pakai member ya, maka 20.000 dikurangi 10.000 yaitu 10.000 kita bayarnya kayak gitu. Nah ntar sebentar, nama tujuan Jakarta, jumlah tiket. Ini data walah.
ya. Untuk pemanggilannya kalian juga bisa, kan sini kan ada pemanggilannya kan dari hasil olahan JavaScript. Nah di formnya kalian pemanggilannya pakai ini, name ticket, name sub, di diskon total. Ini didapat dari mana? Kalian bisa cek di JavaScriptnya nih. Ini kan kita dapat dari ticket value sama dengan eval dari HT nya dapat dari mana? Dari sini. Terus lagi ada sub tadi, sub ini jumlah paket kan tadi udah diinputin misalkan 2 kan, terus HT nya tadi Jakarta 10.000 kan. Berarti subnya kita dapatkan nilai dari sini, jadi nilainya ditampung di sini, nanti tinggal di outputin di sini. Kalian ketika bingung tuh tinggal klik 2 kali aja, misal diskon tuh mana sih, nah klik 2 kali, nah di sini ketemu nih, diskon yang ini, kayak searching lah, cepat. Jadi kayak itu. Ada yang ditanyain untuk yang percabangan? Ini masih percabangan. Nanti kita masuk ke yang kedua. Nanti ada yang mana? Masuk ke kondisi atau event handlernya. Kita buka, ada pertanyaan? Iya, belum kak, masih aman. Belum ada pertanyaan, masih aman karena ini saya rekam ya kan. Ada 11 menit 97 MB. Waduh, berat sekali. Baik, lanjut saja. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa explore sendiri bagaimana caranya event handler. Setelah ini kita masuk ke praktikum selanjutnya, yaitu event handler. Nah di sini kalian bisa contohnya aja langsung ya, daripada bingung. Kita open browse. Nah kayak gini. Ini gambarnya mohon dirubah ya nanti, jangan inilah. Nah apa sih actionnya ini yang kita dapatkan dari ini? Nah ini kan di sini ada actionnya: on click, on change, on blur, focus, abort, error, mouse over, and mouse out. Nah ini kita pakai di sini, di sintaknya kita pakai on click. Ketika diklik gitu, maksudnya ketika diklik, ketika aku klik biru, maka akan keluar alert. The site says Anda memilih warna light blue, maka tampilan backgroundnya berubah menjadi biru. Atau mungkin aku merubahnya dari orange jadi orange, kayak gitu. Kalau ini apa ini? Saya belum tahu ini berbahaya nggak? Convent on click, convent search hanya JPG, download JPG. Apa ini? Kenapa ada perempuan? Siapa yang bikin skrip ini? Waduh. Ya kayak itu. Jadi langsung ke pembahasannya aja. Sini kan di bodinya kan ada form kan. Ini form. Kita liatin aja formnya daripada kalian bingung. Mana formnya? Nah ini formnya. Aduh, ada input typo-nya. Nih. Ini ada value-nya ketika biru. Ini tipenya button, biru button. Terus ketika on click, nah ini jalan programnya seperti ini. Ketika on click, ketika aku klik biru, ketika on click, maka dia akan merujuk ke namanya function warna. Nah function warna itu sendiri di mana sih kak? Nah ini kalian letakkan di script JavaScript nih. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini ada namanya function warna. Jadi ketika aku on click warna, dia akan merujuk ke function warna. Nah function warna itu sendiri gimana sih? Function warna itu sendiri dalam kurung sama kayak JavaScript, ada apa ini namanya, parameternya, pilihan parameternya sendiri. Kalian cantolkan misalnya warna, yang mana warna ini terdeteksi di komputer. Kalian
nggak cuman bisa pakai warna ini sih, kalian bisa juga pakai ya yang itu red green blue RGB, index color RGB yang berapa digit, 6 digit kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Misalnya kita pakai yang ini aja, light blue, berarti parameter ketika aku klik biru kita akan ke function warna dengan parameter light blue. Berarti di sini light blue, terus habis itu keluar alert, Anda memilih warna pilihan di sini karena kita pilih light blue, di sini pasti tulisannya light blue, kita contoh nih biru, berarti kan light blue kan, benar kan? Nah setelah itu kita masuk ke namanya dokumen background color sama dengan pilihan. Maksudnya di sini apa? Kita di sini merubah background color menjadi pilihan. Nah pilihan ini sendiri adalah yang kita masukkan di sini, bisa light blue, pink, barley word dan lain sebagainya. Jadi background color, merubah background color kayak gitu. Kalian bisa searching sendiri apa sih ya insertion dari dokumen tuh selain background color tuh apa aja sih selain itu. Kan di sini selain background color banyak sekali. Kayak di sini kalian bisa masukkan form, terus ini dan lain sebagainya, banyak sekali. Belajar bahasa itu terlalu banyak juga, pusing ya kan. Nah background color pilihan, oke. Kalau itu yang untuk warna, selanjutnya ke gambar. Oke, lagi biru gambar, ini ada off on. Nah ini on change aja nih kalau nggak salah. Ini akan berubah gambarnya. Dia pakai Colvin.search. Oh, ini aku sudah belajar. Oh, nah ini dia apa ya namanya, on change langsung di line-nya. Jadi ketika button satu yang mana tadi? Ini off. Ini kan value-nya off nih. Ketika aku klik on klik, dia akan berubah source dari apa? Verb tuh kayak alamat dari ini dirubah menjadi ini. Nah ini dapat dari mana sih? Kalian kan tadi udah aku share kan, Forman 7 ini. Nih. Jadi ketika aku klik off, value off, ini kan value off. Ketika aku klik value off, maka Colvin adalah nama IMG ini dot src atau source-nya akan berubah menjadi a-nya.jpg. Jangan lupa apa namanya, format gambarnya dicantumkan, kan nggak cuma JPG doang kan, ada PNG terus lain sebagainya. Sama kayak gini, Colvin dot source-nya kita rubah, kan ini namanya Colvin dot source. Atau bisa juga kalau mau ngelebarin on click Colvin dot width-nya juga kalian lebarin kayak gitu. Ketika klik width-nya merubah menjadi berapa kayak gitu. Contohnya kayak ini. Bisa nggak ya? Ini mana nih? Pixel. Jadi nggak pakai titik satu ini. Enggak. Kalau nggak salah bisa sih. Oh belum bisa. Bentar. Pixel nanti dipakai. Oke. Ini apa ya? Kan ini masuk script. Oh masuk script, bahasa script yang lupa.
Misalnya widthnya berubah 200 ketika diklik, ya kan? Tadi lupa kalau bahasanya tuh langsung script yang kira PHP dan sebagainya. Nah, ini ketika aku klik cool fan, ini namanya cool fan, terus widthnya ketika aku klik, width itu kayak lebarnya kan, height-nya 72 kan, width-nya jadi 200. Nih, kita klik off. Atau bisa juga, kalau nggak salah bisa juga nih, width 200. Kembalikan semua aja dah. Nah, kayak gitu. Kalian bisa merubah lebar, ukuran dan sebagainya, atau merubah gambarnya itu sendiri. Terus selanjutnya apa ya? Udah, ini udah habis nih. Ini apa lagi? Wait, mas, itu apa ini? Mas nih. Udah, ada yang ditanyain dari pertemuan ini? Kita lihat, masuk ke Google Chrome. Kak, agak telat sinyal susah. Oke, Lombok Timur udah sinyal dedet. Oke, sinyal susah. Oke, banyak yang punya sinyal susah. Selanjutnya ada yang pertanyaan dari pertemuan kita ini. Tadi kan kita udah belajar yang namanya percabangan, terus kalian udah namanya tentang event-eventnya, event handlernya itu sendiri ada banyak sih. Bukan hanya on click, ada on change, on blur, on focus. Kalian bisa coba itu sendiri gimana caranya sih gitu. Kalau kita praktekin semua nggak bakal cukup waktunya, bisa panjang kayak gitu. Ini banyak banget ini, bukan ini doang sih. Oke, Merauke susah air tapi banyak tambang. Oke, mantap. Banyak tambang tapi tetap saja, ya kan? Tidak ada uang. Hasil tambang diraup, tidak ada uang Anda. Oke, ada yang ditanyain dari penjelasan tadi? Ini udah aku record sih. Ntar kita cek recordnya. Wah, sudah sampai 160 MB ternyata. Waduh, upload lama ini. Oke, ada yang ditanyain? Silakan yang mau bertanya. Oh, ini saya stop aja karena penerangannya hanya sampai sini.